Halo, assalamualaikum Bunda. Kali ini kita akan memasak opor ayam dengan bumbu yang medok, kuah yang kental dan gurih. Ini udah kita siapin ayamnya 1/4 aja ya. Ini juga udah aku siapin tahu coklat atau tahu sumedang. Untuk bumbunya ada bawang merah 4 siung yang udah aku rajang. Dan ada juga bawang putih. Untuk bawang putihnya cukup 3 siung. 3 siung bawang putih yang udah dirajang. Dan di sini juga ada untuk aromatiknya 1 ruas serai, 1 tangkai serai sama 3 lembar daun jeruk. Ini 3 lembar, aku pakai yang kecil-kecil aja ya. Di sini juga ada santannya bisa diganti pakai susu ya Bun. Ini santan segar. Ada air 250 ml. Airnya bisa pakai air apa aja, yang penting air putih. Di sini juga ada desaku opor. Desaku bumbu opor instan. Oke, di sini udah saya siapin untuk memasaknya. Nah, untuk memasaknya, Bunda kalau nggak ada teflon bisa diganti pakai wajan. Kita pakai teflon karena memang ada teflon, ini udah lama ya, udah legend teflonnya. Buat Bundanya jangan salfok sama teflonnya, ini bekas dipakai buat manggang roti Maryam. Jadi masih ada sedikit menteganya. Ini bukan kotor ya Bun, ini mentega. Kali ini kita bisa taruhin minyak sayur. Untuk minyak sayurnya bisa 3-4 sendok makan aja. Kalau aku cukup 3 sendok. Ini kita panasin di api kecil saja ya Bun. Karena teflon itu mudah banget buat panasnya. Ini aku pakai api kecil aja. Untuk kompornya juga bisa banget Bunda pakai kompor yang lainnya, nggak harus kompor yang sama persis seperti yang aku pakai. Ini bisa langsung kita tumis bawang merahnya. Ini kita tumis ketika si minyaknya sudah panas. Ini kita tumis semua bumbu-bumbunya. Jadi nggak perlu menghaluskan bumbu ya Bun. Cukup bawang merah, bawang putih, daun jeruk sama serainya itu kita tumis. Tumis sampai sedikit harum atau si bawangnya itu sedikit matang, layu lah gitu ya Bun. Untuk resep kali ini sebenarnya tidak perlu dikasih serai sama daun jeruk. Tapi biar lebih mantep dan rasanya lebih enak, bisa ditambahin serai sama daun jeruk. Itu wanginya dan rasanya jadi lebih medok ya Bun kalau ditambahin serai sama daun jeruk. Tapi kalau Bundanya kalau nggak punya serai sama daun jeruk bisa di skip karena sudah ada bumbu desaku bubuk opor, karena di situ sudah ada bumbu lengkapnya. Nah, ini kita tunggu sampai bawangnya itu layu ataupun bawangnya itu jadi golden brown gitu loh Bun. Kalau menurut Bundanya minyaknya kurang bisa ditambahin, tapi kalau aku cukup sedikit aja ya, soalnya nggak suka masakan yang terlalu berminyak kalau aku. Jadi minyaknya itu secukupnya aja. Ini kalau udah seperti ini, Bundanya bisa kasih air sedikit ya. Airnya itu sedikit aja sampai nyemek aja yang seperti ini. Jadi kita taruh airnya itu sedikit demi sedikit. Ini bisa kita taruhin ayamnya. Kita taruhin ayamnya sampai warnanya itu berubah. Ini aku pakai ayam 1/4 ayam. Dapatnya 3 potong sama potongan kecil itu imbuh kalau di aku namanya. Kayak ditambahin gitu. Ini kita tungguin sampai ayamnya berubah warna. Ini tujuannya itu biar nggak terlalu amis ya Bun untuk ayamnya.
Jangan lupa untuk dibalik biar gak gosong. Ini kita tungguin sampai ayamnya itu berubah warna. Nah, untuk ayamnya sendiri, bundanya bisa pakai ayam manapun. Bisa pakai ayam negeri, ayam kampung, ataupun ayam-ayaman. Kali ini kita pakai ayam yang dijual di pasar. Ini aku belinya 1/4 aja. Karena nanti mau aku tambahin sama tahu coklat atau tahu Sumedang. Itu komposisinya jadi lebih banyak gitu. Nah, kalau bundanya punya teflon yang lebih besar dari yang aku punya, bisa dipakai ya bun. Ini berhubung aku punyanya teflon yang kecil, jadi aku pakai yang kecil. Harusnya itu pakai teflon yang besar. Kalau nggak ada teflon, bisa juga pakai sangan atau wajan. Wajan itu yang biasa buat masak. Nah, kita geser, kita mau ngeracik desaku bubuk opornya. Kita siapin dulu wadah untuk ngeraciknya atau menyeduh. Ini buat ngelarutin lah ya. Nah, untuk desaku bubuk opor ini sangat membantu ya buat kita yang suka masak tapi gak mau ribet buat siapin bumbu-bumbunya. Karena ada bumbu instan yang serbaguna sekali ini. Dan sangat membantu untuk kita yang sedang belajar memasak. 1 saset ini cukup banyak ya. Ini kita larutkan pakai air. Untuk banyak atau sedikit airnya bisa disesuaikan sama selera bundanya masing-masing ya bun. Kalau aku secukupnya aja. Ini kalau ada yang bergerindil, bisa bundanya pecah-pecahin seperti ini sampai larut semua seperti ini. Nah, ini bisa langsung bundanya taruhin di ayamnya. Ini ayamnya udah berubah warna dan udah siap kita kasih bumbu. Nah, seperti ini. Kita kasih bumbu. Jangan lupa dikocakin atau sisa-sisaannya itu diambil ya. Sayang kalau nggak diambil soalnya. Nah, untuk harga desaku bubuk opornya sendiri, bundanya nggak usah khawatir karena cukup uang 2.500 aja bundanya udah dapetin 1 saset desaku bubuk opor. Nah, ini warnanya belum matang aja udah kelihatan cantik ya untuk warnanya. Bundanya bisa Bundanya bisa taruhin sisa airnya. Dan kita taruhin tahu coklat ataupun tahu Sumedang. Kalau bundanya suka tahu tofu ataupun tahu yang kuning, yang kotak, bisa bundanya ganti. Kalau aku lebih suka tahu coklat atau tahu Sumedang yang seperti ini ya bun. Kalau bundanya suka tahu yang lembut, bisa banget dipakein. Ini aku kasih air 200 ml lah ya. Soalnya aku kayaknya airnya kurang. Tapi kalau bundanya gak suka terlalu berkuah atau suka yang nyemek, pakainya air 250 ml aja. Berhubung aku suka yang berkuah, jadi aku tambahin airnya. Ini untuk seasoningnya kita cukup pakai gula sama garam aja. Untuk gulanya itu 1 sendok teh dan garamnya 1/2 sendok teh. Karena di saset bumbu opornya itu udah ada bumbunya, udah ada asin-asinnya gitu. Jadi kita tambahinnya itu sedikit aja. Biar rasanya itu lebih medok. Ini bisa kita tungguin sampai ayamnya itu bener-bener matang ataupun airnya itu sedikit menyusut. Kita tungguin pakai api kecil aja ya bun, supaya ayamnya itu
matang sampai ke dalam dan bumbunya juga meresap sampai ke dalam. Soalnya kalau pakai api besar itu takutnya di luarnya udah matang, di dalamnya belum. Jadi kita pakai api kecil aja supaya matangnya merata dan bumbunya meresap sempurna. Jangan lupa untuk kita balik karena kita pakai teflon yang kecil. Jadi kayak gini. Tapi kalau bundanya pakai teflon yang besar sampai airnya nutupin si ayamnya itu nggak perlu membolak-balikan, cukup diaduk secara lembut saja. Nah, sedikit iklan dari saya. Kita pakainya kan Desa bubuk opornya. Ini di belakangnya ada cara pemakaiannya dan cara sajiannya. Cukup dengan 2.500 kamu bisa dapetin, bundanya bisa dapetin 1 saset Desaku bubuk opor yang bisa dimasak 1 wajan ataupun 4 porsian sayur opor ini. Masakan opor lah ya. Ini rasanya itu medok banget loh bun. Menurut aku cuma 2.500 itu cukup worth it lah ya buat kita yang sedang belajar masak. Dapetin 1 sangan ataupun 1 wajan. Ini buat masakan 1 keluarga ataupun anak-anak pasti suka karena ini tidak pedas. Ini juga rasanya medok. Buatnya gampang dan bisa dibuat sama kita-kita para ibu muda yang sedang belajar masak. Nah, sedikit resep dari saya. Ini ada bubuk cabe. Buat bundanya yang suka pedas bisa ditambahin bubuk cabe ataupun cabe bubuk ataupun cabe giling atau apalah ya. Intinya buat bundanya yang suka pedas bisa tambahin percabe-cabean. Kalau aku tambahin bubuk cabe karena emang ada bubuk cabe aja. Ini rasanya itu jadi sedikit pedas dan lebih enak, lebih seger menurut aku karena aku suka pedas. Ini kita tungguin sampai 10 menitan lah ya. Kalau sudah 10 menit baru kita taruhin santan ya. Buat bundanya yang gak suka santan bisa diganti pakai susu. Ini udah 10 menit, bisa guyurin pakai santan segar ataupun santan instan. Buat bundanya yang gak suka santan bisa banget diganti pakai susu full cream. Karena terkadang ada bundanya yang ada sakit tertentu yang gak dibolehin makan santan, yang berkuah santan, itu bisa banget ya bun diganti pakai susu full cream. Jadi gak ada halangan untuk kita makan opor. Bisa banget kita digantiin pakai full cream, susu full cream untuk santannya ya bun. Jadi gak ada alasan aku gak bisa makan opor karena ada santannya. Enggak ya bun, karena opor bisa banget diganti pakai susu full cream untuk santannya. Ini kita tunggu sampai menyusut sedikit atau di kekentalan kuah yang bundanya mau. Kalau lebih 5 menitan udah tercampur semua. Kalau bundanya mau lebih matang lagi atau lebih tanek dan lebih kental lagi untuk kuahnya bisa dilamain. Nah, di sini kalau menurut bundanya rasanya sudah pas, kekentalannya sudah pas, dan kematangannya sudah pas, ini bisa langsung bundanya sajiin. Tapi kalau aku tadi airnya sedikit banyak ya, dan ini masih terlalu encer kalau untuk selera aku. Jadi aku lamain lagi untuk memasaknya. Ini di sini bunda jangan lupa untuk mengkoreksi rasa atau mencicipi masakan bundanya supaya
rasa masakannya itu pas dengan seleranya bunda masing-masing. Ini kalau menurut aku ini udah pas, udah medok dan rasanya sangat enak. Ini kita tunggu sampai tanek, bener-bener tanek. Ini bisa bundanya suguin ke suami, anak, tetangga ataupun mertua ya bun. Ini pasti suka karena rasanya yang enak, gurih dan creamy karena ada santannya. Sekedar info juga, di masakan kali ini saya nggak pakai MSG ya bun. Tapi kalau bundanya suka dan doyan sama MSG, bisa ditambahin secimit atau sepucuknya sendok teh ya. Atau ya selera lah ya. Bundanya kalau suka MSG bisa tambahin, ditaburin MSG. Tapi kalau aku nggak perlu. Ini kita tutup. Ini karena tutupnya lebih kecil, maaf ya bun. Nah, satu tips dari saya, ini kalau lagi masak yang bersantan dan santannya pecah seperti ini, bisa kita hack seperti ini. Ini ya, pakai daun pisang. Nah, ini seperti ini. Nah, daun pisangnya ini bisa membuat santan yang pecah menjadi menyatu sama kuahnya. Ini santannya pecah, jadi aku kasih tips untuk bundanya yang suka masak yang bersantan dan santannya pecah seperti ini, bisa bundanya taruhin daun pisang. Ini aku ganti wajan karena tempatnya itu lebih besar dan lebih leluasa untuk mengaduknya. Ini terbukti banget ya bun, kalau masakan yang bersantan santannya pecah, ditambahin sama daun pisang itu santannya nggak pecah lagi atau santannya itu menyatu ke si kuahnya ini. Ini kelihatan ya, santannya nggak pecah lagi. Tadi sebelum ditaruh di wajan atau sangan ini masih pecah santannya. Ini kalau menurut bundanya santannya udah pecah. Kalau menurut bundanya santannya udah nggak pecah, bisa diambil si daun pisangnya, bisa diambil daun pisangnya. Nah, seperti ini kita ambil daun pisangnya. Untuk daun pisangnya cukup kecil aja ya, nggak usah besar-besar. Ini kita tunggu sampai tanak sedikit. Nah, ini sepertinya sudah matang dan rasanya sudah pas, kematangan sudah pas, kuahnya sudah kekentalan yang aku mau. Jadi kita plating, tinggal kita plating seperti ini. Ini cocok untuk kita kasih ke anak, mertua ataupun suami ya bun, karena rasanya itu yang bener-bener sedap, creamy, gurih dan enak lah pokoknya. Cara buatnya juga nggak terlalu ribet. Nah, kelihatan kan bunda, ini nggak terlalu berminyak karena tadi aku nggak pakai minyak yang banyak, cukup 3 sendok minyaknya. Nah, ini dia tampilan akhirnya, warnanya cantik, rasanya sedap, gurih dan medok. Oke, assalamualaikum bunda, semoga bermanfaat.